permisi. Oh iya, silakan masuk. Ya, silakan duduk, Mbak. Oke, dinyamankan dulu mungkin posisi duduknya ya. Oke, sebelumnya selamat malam. Tadi Mbaknya habis dari mana ini semuanya? Kebetulan saya dari kampus. Dari kampus ya? Iya, bertemu sama dosen. Bertemu dengan dosen. Iya. Oke, terus tadi langsung ke sini gitu ya Mbak? Langsung ke sini. Oke, tadi naik apa Mbak ke sini Mbak? Naik motor. Naik motor sendirian. Sendirian. Kalau Mbaknya habis dari mana? Sama, kebetulan habis dari kampus habis mengenalisi tugas. Jadi langsung kesini Naik ojek online. Berarti diantar sama ojol ya Mbak ya? Kalau Mbaknya? Kalau saya tadi naik motor terus sebelum dari sini dari kampus sih ada mata kuliah gitu. Oh, ada mata kuliah. Terus langsung ke sini ya Mbak ya? Iya, Sendirian? Iya, sendirian. Kalau Mbaknya? Oke, berarti habis menjelang tugas selalu ke sini ya Mbak ya? Tadi kan teman-teman di sini sudah menyebutkan ya habis dari mana gitu. Tapi kita belum berkenalan nih kayaknya. Mungkin bisa berkenalan dulu ya. Dari saya dulu deh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Nosa. Yang mana kalian bisa memanggil saya dengan guru atau Mbak Nosa, terserah, bebas. Yang penting jangan dipanggil yang aneh-aneh aja ya. Oke. Iya, salam kenal semuanya. Oke, mungkin bisa langsung ke Mbak yang satu ini, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Kalian bisa manggil saya Wulan. Saya dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, asalnya dari Universitas Negeri Malang. Oh, dari UM ya Mbak? Iya. Oke, Mbak Ulan. Iya, Bang. Ini Mbaknya? Saya Nisa Ismaili dari jurusan Hukum Universitas Islam. Munisma ya Mbak ya? Oke. Mbak, siapa panggilannya? Bisa dipanggil Nisa. Nisa. Oke. Mbak Nisa tapi bukan Nisa Sabian ya? Oke. Nisa selanjutnya? Kalau saya perkenalkan, nama saya Laura Iska Putri, bisa dipanggil Laura. Saya dari Polinema, Politeknik Negeri Malang, jurusan akuntansi. Akuntansi. Kalau akuntansi itu D berapa ya Mbak ya? Kalau di Polinema? Di Polinema itu ada D4 sama D3, dan kebetulan saya D3. Oh, D3. Oke, good. Oke, bisa Mbaknya yang selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu. Oke, salam kenal ya. Oh, ini dengan Mbak siapa panggilannya? Nanda. Mbak Nanda. Berarti ini Mbak Nanda, Mbak Laura, Mbak Nisa, sama Mbak Ulan ya. Oke, mungkin sebelum kita memasuki sesi konseling pada hari ini, kita akan melakukan sebuah ice breaking dulu teman-teman. Yang mana nanti ice breaking ini nanti kalian itu akan menyebutkan nama kalian sendiri dan juga nama benda. Nah, tapi sebelumnya di sini Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Kalian sebelumnya pernah nggak sih dapat permainan kayak gini? Pernah nggak kayak nyebutin kata benda, nama-nama gitu, atau setidaknya tuh familiar dikit-dikit lah? Nama benda saya Masih belum ya. belum pernah. Kalau teman-teman yang lain gimana? Masih belum pernah juga ya. Nah, jadi gini peraturan mainnya teman-teman. Jadi nanti sewaktu ibu itu sudah memulai sesi permainannya, itu nanti kalian tinggal sebutkan nama kalian, lalu nanti kalian sebutkan nama benda sesuai dengan nama depan huruf kalian. Misalnya saya kan Rosa, N. N itu kira-kira apa ya nama bendanya? Neraca. Nah, contoh bendanya kan neraca ya. Nanti saya itu tinggal bilang seperti ini. Nosa neraca, seperti itu. Lalu ini dengan Mbak Ulan. Nah, Mbak Ulan di sini kan depannya W. Iya. W itu contohnya apa? Wajar. Wajar. Misalnya wajan ya. Jadi bisa kayak gini. Nosa, neraca, Ulan, wajar. Seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk menyebutkan nama teman yang sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Dapat dipahami? Paham. Oke, mungkin bisa mulai dari Mbak Nanda dulu. Nanda notebook. Oke, notebook. Nanda notebook. Laura lollipop. Lollipop. Oke. Nanda notebook, Laura lollipop, Nisa nanas. Nisa nanas. Nanda notebook. Laura lollipop. Nisa nanas. Wulan wallpaper. Wallpaper. Oke. Mungkin satu kali lagi ya dari Mbak Bulat tadi.
Wulan Wastafel. Wulan Wastafel bisa nasi. Wah, sangat kreatif. Wastafel, misal nasi, Laura lele. Oke. Kok makanan semua ini? Wastafel, bisa nasi, Laura lele, Nanda nikel. Nikel. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Wah, di sini kalian sepertinya sudah siap dan fokus ya untuk melakukan sesi konseling. Karena di sini saya lihat tadi semuanya udah pada ngerti nih huruf apa sih yang selanjutnya akan disebutkan, seperti itu ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini kan kita tadi sudah melakukan perkenalan dan juga sedikit relaksasi lah ya sebelum melakukan sesi konseling. Di sini Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu nih kepada kalian, kira-kira nanti kalian siap nggak melakukan sesi konseling? Siap ya. Nah, tapi sebelum kita melakukan sesi konseling, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu kepada kalian mengenai peraturan konseling. Yang mana selama peraturan konseling kelompok ini itu nanti asas kerahasiaan itu akan Ibu jaga sekali, dan juga di sini saya sebagai konselor itu berharap juga kepada kalian dan meminta tolong untuk nanti itu kalian sebagai konseling di sini, sebutannya kalian itu konseling ya teman-teman. Jadi saya konselor, kalian konseling. Ya, nanti saya minta tolong kepada teman-teman untuk cukup membawa masalahnya itu hanya sampai di sini saja. Jangan sampai ada pihak luar yang tahu. Begitupun dengan saya. Jadi saya di sini itu akan mendengarkan apa yang teman-teman katakan, dan juga masalahnya juga selesai itu hari ini juga. Seperti itu ya. Tapi nanti sistematikanya itu kita akan memilih salah satu dari konseling untuk di konseling, seperti itu ya teman-teman. Mungkin banyak agak kesini sedikit biar nyaman ya. Nah, sip. Oke, setelah itu selain asas kerahasiaan, nanti itu kita akan menyepakati waktunya secara bersama-sama teman-teman. Kira-kira kalau misalnya kurang lebih sesi konseling ini berjalan selama kurang lebih 45 menit, apakah teman-teman keberatan? Tidak. Aman ya berarti teman-teman, sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Lalu selanjutnya itu mengenai peran saya sebagai konselor di sini. Di sini saya itu bertugas untuk memfasilitasi teman-teman semua dalam melakukan sesi konseling, dan juga sewaktu kalian curhat atau berpendapat itu saya hanya memfasilitasi saja, bukan sebagai pemberi solusi atau intinya itu yang mengeluarkan teman-teman dari masalah. Karena sejatinya hakikat manusia atau kita itu sebenarnya itu bisa loh untuk keluar dari masalah kita sendiri. Hanya saja memang kita itu terkadang membutuhkan bantuan orang lain untuk keluar dari masalah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dapat dipahami ya. Saya di sini perannya sebagai apa? Ya, sebagai konselor yang memfasilitasi teman-teman. Seperti itu ya. Jadi saya takutnya di sini teman-teman itu berpikir, waduh, aku udah datang konseling nih, pasti aku bakalan dapat solusi dari konselornya. Itu salah ya teman-teman. Karena nanti yang menentukan solusi itu kalian sendiri. Jadi di sini saya itu membantu kalian itu untuk berpikir lebih kritis, dan juga ininya itu lebih terbuka gitu ya sama hal baru. Karena nanti di sini sistemnya itu sharing ya. Jadi nggak cuma saya dan satu konseling saja, tapi semuanya berpendapat, semuanya penting. Seperti itu ya teman-teman. Oke, dapat dipahami? Oke. Nah, lalu yang selanjutnya itu mengenai saya mau menjelaskan sebelumnya. Mungkin di sini teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa sih kok kalian itu dikumpulkan dari satu? Seperti itu ya. Tapi sebelumnya kalian udah saling kenal belum ya? Sebelum konseling? Belum ya. Berarti kalian benar-benar baru pertama kali datang sini. Sebelumnya udah ada yang pernah ikut konseling? Belum. Kayaknya saya juga belum. Oke, kamu pernah ikut? Itu konseling individu atau kelompok? Individu. Oh, individu. Oke. Belum pernah. Berarti yang pernah melakukan sesi konseling di sini ini hanya Mbak Nisa saja ya? Oke, tapi tidak apa-apa. Nanti kalian akan mengikuti dengan sendirinya dan pasti bisa. Itu ya. Karena setelah ini kita akan memasuki pada sesi konseling. Di sini saya izin mencatat ya teman-teman mengenai apa yang kalian sampaikan dan juga apa yang kalian utarakan. Karena di sini catatan saya itu sangat penting saat sesi konseling berlangsung nanti. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya izin mencatat. Nah, di sini saya ingin menanyakan kesiapan teman-teman terlebih dahulu. Apakah teman-teman sudah siap untuk menceritakan apa masalahnya? Sudah ya. Tarik nafas dulu mungkin kalau misalnya nggak tegang. Karena di sini saya lihat kayaknya teman-teman udah lesu nih mukanya ya. Nggak apa-apa, relax aja, santai.
dibawa santai, maksudnya jangan kebeban, nggak apa-apa, is oke, semuanya itu emang harus pelan-pelan gitu. Oke, sudah? Sudah. Oke, mungkin ada yang mengajukan diri, siapa yang mau cerita terlebih dahulu? Oh, masih bingung ya? Kalau misalnya saya tunjuk, boleh? Boleh. Oke, mungkin Mbak Nanda dulu ya, yang menceritakan apa sih masalahnya? Baik, mungkin masalah saya yang terkait dengan struggle di dunia perkuliahan, di mana saya juga mengikuti organisasi beberapa kepanitiaan, lalu saya juga di semester ini mengambil mata kuliah seni bahasa dan ada beberapa mata kuliah wajib yang perlu informasi. Jadi sedikit keteteran seperti itu, dan tentunya di sini saya bisa berharap dengan seminar situasinya mudah dan juga sekali dapat ilmu karena dari saya. Oke, berarti yang kamu harapkan di sini itu adanya sharing dan juga masalah yang saat ini kamu miliki itu adalah mengenai perkuliahan, seperti itu ya? Oke, mungkin bisa dilanjut ke Laura. Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama seperti Mbak Nanda. Kalau saya di akhir ini tuh banyak banget kegiatan, jadi sama juga agak keteteran karena kan kegiatan-kegiatan tersebut tuh berdekatan banget dan mendadak sih dari kampusnya. Jadi ada di sini ada menyusun proposal, lalu sempro, lalu setelah sempro langsung UAS, setelah itu juga belum, setelah sempro kan harusnya ada revisi, belum membenarkan itu, terus juga di tahun depan ada PKL, jadi sebelum tahun depan kan pasti harus mengurus mengenai PKL seperti itu. Jadi saya keberatan gitu, terus saya merasa agak sendiri gitu, kok gini ya gitu. Mungkin dari konseling ini saya bisa nggak mengurangi sendiri, mungkin dari cerita teman-teman yang lainnya bisa buat saya untuk lebih semangat lagi atau jadi pembelajaran seperti itu. Oke, masalahnya cukup rumit ya, karena bercabang-cabang ya Mbak ya. Oke, terima kasih sudah menjelaskan ya Mbak. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dengan masalah Mbak Nisa. Kalau saya sih akhir ini dapat teman kelompok yang kecil gitu lah, anggota kelompoknya yang lebih, jadi di tengah-tengah kayak tugas yang udah ribet, ketentuan dari dosen juga ribet, terus kemudian dapat teman yang entah kayak nggak niat ngerjain lah atau nggak mau kerjain, jadinya agak coba aja. Berarti ini tentang anggota kelompok yang menyebalkan seperti itu ya Mbak ya. Dapat dipahami. Mungkin bisa langsung ke Mbak Ulan. Permasalahan saya mungkin semester ini kan saya menempuh mata kuliah asistensi mengajar. Nah itu kita kan baru pertama kali nih terjun ke dunia lapangan. Nah itu kendalanya itu di kesulitan dalam menghubungi dosennya. Kan kita juga butuh penilaian, kita juga butuh konsultasi mengenai luaran-luaran asistensi mengajar itu yang seperti apa, apalagi di dalam dunia lapangan itu sangat berbeda sekali dengan yang diajarkan teori yang ada di kelas gitu. Tapi ketika menghubungi itu kesulitan, jadi kita benar-benar merasa sangat-sangat bingung dan udah tugasnya itu banyak, tapi kita nggak tahu nih mau konsultasi ke siapa, tugasnya maupun penilaiannya juga kita nggak tahu seperti apa gitu. Mungkin dari konseling ini bisa sharing sama teman-teman gimana sih kalian kalau menghadapi dosen yang kayak gitu, itu yang seperti apa gitu. Oke, berarti ini masalahnya tentang Mbak Ulan yang lagi AM, terus ada masalah kesulitan untuk menghubungi dosen ya Mbak, Iya. seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman karena kalian sudah menjelaskan masalah kalian itu apa dan apa sih yang sebenarnya belakangan itu kalian sedang hadapi, seperti itu ya. Nah tapi teman-teman di sini saya mau menjelaskan ya kalau misal dalam konseling kelompok ini memang hanya ada satu saja orang yang akan dikonseling dalam setiap pertemuan. Jadi kita itu pertemuannya ini tidak hanya satu kali teman-teman. Nanti akan ada pertemuan lain yang mana kita itu akan membahas masalah secara bergantian. Jadi kita saling mendapatkan insight baru satu sama lain seperti itu. Jadi di sini Ibu akan memberikan pertanyaan berupa scale question atau pertanyaan berskala yang mana di sini itu kalian bisa memberikan
scoring dari 1 sampai 10 itu seberapa parah masalah kalian atau seberapa berat, apa dipahami ya? Oke, mungkin bisa mulai dari Mbak Wulan dulu. Kalau dari saya mungkin skala 1 sampai 10 di 8,5. 8,5 ya? Iya. Mungkin Mbak Nisa? 7 bisa. Mbak Laura? Mungkin 9 sih. 9 ya Mbak? Kalau saya 8/10. Nah, alasan kalian itu memilih angka tersebut itu kenapa, teman-teman? dari tingkat kesulitannya sendiri sih, dari tingkat seberapa kita merasa tertekan di situ, mungkin dari itu kalau dari saya. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan juga? Kenapa kok memilih angka tersebut? Kalau dari saya sih tingkat kesetresan. Oh, oke. Seperti itu ya. Ya, tidak apa-apa teman-teman. Oke, karena tadi Mbak Laura itu sudah memberikan jawaban ya, yang berupa pertanyaan berskala ini dijawab 9 dari 10. Berarti masalahnya itu sangat parah ya Mbak ya, karena sudah mendekati angka sempurna seperti itu Mbak. Nah, kira-kira di sini teman-teman, jika Mbak Laura ini dikonseling terlebih dahulu pada pertemuan ini, apakah kalian berkenan? Berkenan ya, dan sepakat? Oke, jadi kita akan mengkonseling Mbak Laura terlebih dahulu ya. Oke, karena tadi itu Mbak Laura sudah disepakati ya oleh teman-teman kalau misalnya memang dia yang akan dikonseling pertama, jadi mungkin bisa kita langsung mulai saja ya konselingnya. Sudah disepakati ya. Nanti di sini kan Mbak Laura itu akan menjelaskan mengenai apa sih permasalahan yang sudah dialami. Nah, nanti di sini saya itu akan menanyakan mengenai pendapat dan juga tanggapan dari teman-teman sekalian. Jadi di sini itu walaupun hanya satu orang saja yang konseling, tapi nanti kalian itu akan mendengar dan juga menanggapi ya. Iya. Mungkin bisa langsung diceritakan Mbak Laura mengenai permasalahan apa sih yang membuat Mbak Laura itu sampai mengkategorikan itu 9 dari 10 dari skala pertanyaan tadi. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Jadi di perkuliahan ini kan saya ada 3 ya, ada 3, terus sekarang sudah semester 5. Otomatis saya sudah harus menyusun proposal tersebut. Sebelum mengenai proposal, saya juga mau memberitahukan bahwa saya sama juga dengan Anda ikut organisasi, yaitu organisasi Kerohanian Islam di Polinema. Nah, dan kebetulan di Kerohanian Islam ini, di organisasi ini, saya itu menjadi sekretaris bidang mentoring. Mungkin di kampus teman-teman semua ada mentoring kan ya. Nah, kalau mentoring di sini mungkin di jurusan di kampus lain per fakultas atau satu atau gimana? Kalau di Universitas Negeri Malang, setahu saya itu cuma satu di univ saja. Kalau di fakultas saya masih kurang tahu. Gitu. Kalau di UNIF ada sama sih, setahu saya sama kayak Mbak Wana. Jadi mungkin sama ya. Jadi kalau di Polinema juga satu. Dan kerohanian ini itu mencakup semua mahasiswa. Jadi mungkin di kampus lain per fakultas itu ada UKM kerohanian gitu. Nah, di sini tuh cakupannya cuma satu organisasi. Nah, terus saya juga kebetulan di organisasi ini jabatannya itu sekretaris bidang mentoring. Sekretaris bidang mentoring ini menurut saya sangat berat sekali, dan awal saya diberikan jabatan tersebut, akhirnya tuh saya nggak jadi sekdit mentoring, tapi aslinya saya sekdit kaderisasi. Kaderisasi kan mengelola sumber daya di UKM tersebut kan. Nah, saya sudah mengikuti itu karena saya merasa berpotensi di situ. Nah, terus mungkin udah ditakdirkan jadi sekdit mentoring kan ya. Saya agak kesal, agak sedih hati karena yang menukar itu bukan ketua umum saya, tapi yang dijadikan sekdit kaderisasi itu. Jadi kayak tuker gitu, tanpa dia bilang ke saya. Jadi kayak
nggak terima gitu loh, kenapa kok saya gitu loh, padahal saya udah punya konsepan buat kader-kader ke depannya. Dan saya lebih kesal lagi karena di keberadaan di keberjalanan UKM ini di periode angkatan saya, nah yang jadi kaderisasi sekarang itu kurang merangkul teman-teman gitu, malah teman-teman terutama untuk angkatan 23, kan saya angkatan 23, jadi angkatan 23 itu banyak ceritanya itu bukan ke kaderisasi, malah ke bisa ke saya, bisa ke teman lainnya. Jadi kayak saya ngerasa, lah kami mau tukar-tukar tapi kok nggak ngejalanin tugasmu, kok malah ngilang-ngilang, sampai adik-adik saya tuh bilang kalau kemana sih mbak ini, kok nggak pernah muncul gitu, kok malah mbak-mbak lainnya yang bukan bidangnya gitu. Memang kalau bidang lain kan juga harus merangkul, tapi tidak semerangkul itu gitu, karena kan ada tugas masing-masing. Terus setelah itu selama saya berjalan di keperidaan ini, awal-awal saya menjabat itu saya jalan sendirian dimana mengurus sebanyak itu terus dengan orang sendiri kan nggak mampu ya. Jadi dari mengurus administrasinya, mengurus sertifikatnya, dan kan di Pernyama kan wajib untuk syarat syarat kelulusan mahasiswa seperti itu. Jadi tidak hanya mengurus satu angkatan, tapi seluruh angkatan, sampai bisa mengurus angkatan yang sudah lulus gitu, sudah alumni angkatan 2017, 2016, itu ribet banget. Nah terus dan alhamdulillahnya di berjalannya waktu, ketua bidang saya itu menyadari hal itu, karena menyadari mentoring itu seberat itu dan nggak bisa kalau saya sendiri. Tapi ya seberat-beratnya kan kalau misal cuma beberapa orang kan nggak bisa ya. Jadi anggota saya yang angkatan saya tuh berapa ya, ada 5 mungkin, dan itu yang aktif cuma 1, jadi cuma bertiga, dan lainnya itu ada yang PKL, ada yang magang kayak gitu. Jadi otomatis ya cuma bertiga, dan satunya pernah itu melakukan kesalahan. Jadi mentor ini kan sangat privasi, sangat rahasia. Jadi kalau bisa kan kader-kader dari organisasi ini kan jangan sampai menyalahgunakan sertifikat itu. Jadi ada salah satu anggota saya tuh, saya hampir seuzon ke dia karena pernah suatu ketika itu satu sertifikat satu kelas itu hilang gitu. Dan dia itu hilang juga itu sih. Terus dari bertiganya ini, satu ini sampai kapok di organisasi karena saking lelahnya. Juga di waktu kami junior organizing komite, nah itu dia punya kayak trauma mungkin di waktu itu, terus jadinya kayak fokus di mentoring, terus dia mungkin perkuliahannya jadi tertinggal, jadinya sih sekarang dia ngilang gitu. Terus jadi tinggal aku sama kabitku aja. Terus tidak hanya mengurus sertifikat mahasiswa, kami juga mengurus acara-acaranya mentoring. Mentoring kan acara untuk mahasiswa baru setiap tahun. Nah, dari kita yang untuk angkatan 23 secara online, di mana setiap minggunya kita itu mengadakan Zoom, lalu memberikan materi ke mereka. Jadi kita yang jadi panitia, lalu mengurus asatid atau ustadz untuk mengisi materi tersebut. Nah itu waktu itu kesulitan banget. Terus untuk angkatan 24, Mabayang 24 diubah konsepannya lagi untuk offline, diadakan offline 2 hari dimana ada pembukaan, penutupan acara, dan pertemuan-pertemuan itu dijadikan satu dalam 2 hari tersebut. Kan kalau online setiap minggu itu, nah ini dijadikan satu. Jadi kesulitan saya pada waktu itu mengurus
mengurus acara sebesar itu, dan saya kebarengan waktu itu gelombang SKKN ini syarat kelulusan mahasiswa itu. Nah, gelombang ini yaitu dimana mahasiswa harus mengumpulkan sertifikat untuk kelulusan tersebut. Tidak hanya mentoring, ada LDK, ada prastudi seperti itu. Lalu, nah kebarengan dua itu, maka saya waktu itu sempat sampai nangis karena di tengah-tengah acara, jadi saya menjadi koordinator lapangan. Jadi ada beberapa tempat dibagi gitu. Jadi mahasiswanya ada di sini, ada di sini. Jadi penelitiannya juga terbagi gitu kan. Tiba-tiba saya ditelepon sama teman saya. Katanya ada mahasiswa bukan maba, mahasiswa yang mau mengambil sertifikat, yang melaksanakan gelombang SKKN tersebut, yang mencari saya. Siapa yang pengen CP? Nah, kebetulan HP saya itu ada dua. Yang satunya itu untuk CP mentoring. Nah, itu sangat kesulitan sih saya menggunakannya, karena yang saya pakai sehari-hari itu tidak mendukung untuk aktivitas saya. Jadi saya mengorbankan HP tersebut untuk mentoring. Nah, itu yang tanya ke saya. Terus saya ke sana dengan perasaan yang tidak. Terus saya mikir, oh saya bisa menghadapi, karena sebelumnya pernah ada segerombolan kelas itu menghadapi saya gitu, demo lah, protes lah. Nah, lalu saya datang, dan di acara itu kan di Gera Poli, jadi ada gerater udah. Saya jalan, dan di situ ada mbak-mbak akun 21 itu ya kayak gini sih, kayak di depi gitu loh. Jadi ada satu orang yang ngomongnya nyelkit banget. Saya lupa karena saya nggak inget ya, tapi waktu itu saya nahan dan saya memutuskan hal yang harusnya itu tidak memutuskan hal yang di luar dari peraturan yang sudah saya buat atau dengan kabit saya buat gitu. Jadi peraturannya itu turun menurun, dan saya jadinya memutuskan pada waktu itu untuk mengganti peraturan tersebut gitu. Jadi mereka itu protes kapan bisa diambilnya karena 21, karena syaratnya itu harus lengkap, pertemuannya itu harus lengkap, terus manunya itu harus bersama-sama dilengkap peraturannya. Nah, itu peraturan turun-temurun. Terus saya tuh langsung bilang besok setelah acara itu bisa mengambil dengan yang lengkap-lengkap saja. Nah, terus saya diancam, dituding kayak, ya Allah, itu acaranya di Poli mana tuh lagi ice breaking, lagi nyanyi-nyanyi, terus saya kayak posisinya kok nggak pas gitu loh. Jadi lagi nyanyi-nyanyi, lagi senang teman, tapi saya di belakang panggung, di dekat tangga itu saya digituin gitu kan. Terus setelah itu mereka pergi, terus saya nangis, tapi saya berusaha gak ada suaranya. Terus saya jalan keluar, dan ada panitia yang lain kan, mereka mungkin bengong apa gimana, nggak tahu. Terus saya nggak peduli, terus saya ke tempat gerakan itu tadi, ke tempat yang saya koordinator lapangan itu tadi. Di sana saya nangis sejadi-jadinya, karena di situ juga ada mbak alumni yang membantu, dan juga dari bidang mentoring juga. Jadi saya curhat lah ke beliau, kalau gini. Memang mentoring katanya itu problematik dari dulu. Terus beliau juga bilang nggak apa-apa, ini keperiodean kamu, kalau mau diganti juga nggak apa-apa. Terus setelah itu dari kejadian mentoring ini saya ngerasa saya jadi orang yang berbeda, ada baik dan buruknya. Baiknya mungkin saya jadi tahu banyak orang, sifat-sifat orang, terus saya juga mungkin lebih terbentuk ya mentalnya, bertemu dengan mahasiswa yang seperti itu. Buruknya saya merindukan saya yang dulu. Jadi saya sekarang itu kayak agak omongannya itu agak bukan toksik sih, kayak nggak sekalem atau nggak selembut dulu lah. Sekarang mungkin
kebawanya emosi dari mahasiswa itu kebawa lah ke dunia saya, ke kehidupan saya. Terus dan tugasnya tidak hanya mengurus acara besar, tidak hanya menganu sertif, juga apa ya, sertifikat itu kan harusnya bisa online, tapi kebetulan pada waktu itu offline, jadi kami harus biro sertifikat stempel sendiri ke gedung AA, ke gedung direktur itu untuk stempel, untuk ini, untuk itu. Nah, kan saya kekurangan anggota, kan aslinya kalau di organisasi kan selain angkatan yang atas ada angkatan yang bawahnya. Nah, angkatan bawahnya ini juga agak sulit di koordinator karena mereka juga mengurus proker-proker lain. Jadi apa ya, proker-proker juga dijalani oleh adik-adiknya gitu dari seluruh bidang, tidak hanya per bidang aja. Nah, terus untuk stempel-stempel itu jadi gini, saya cicil sama teman-teman, enggak teman-teman juga sih, saya cicil bersama Kabit sama Ketum. Jadi Kabit sama Ketum saya bagi tugas sama mereka, terutama sama Kabitnya. Misal saya saat ini mengurus sertif, terus Kabitnya mengurus CP mentoring, karena pernah CP mentoring itu sampai 1000 chat kalau nggak salah, itu dengan satu HP, kayak dengan satu orang yang menjawab kan nggak bisa. Nah, terus acara itu juga sempat saya nggak bisa pegang HP itu, punya banyak yang protes. Nah, terus saya juga kan semester akhir, terus dituntut juga mencari tempat PKL, menyusun proposal, lalu sempro, terus setelah sempro langsung UAS. Jadi agak gimana gitu, kayak berat banget karena aslinya membuat saya berat di organisasi itu orang-orangnya sih. Kalau tugasnya emang berat, tapi kalau dijalani pelan-pelan itu kan bisa. Orang-orangnya tuh yang membuat saya nggak betah, kayak pikirannya tuh belum dewasa gitu loh, entah kenapa. Tapi ternyata apa yang saya rasakan juga dirasakan oleh adik saya, jadi merasa nggak cocok, dan kita itu seasik itu udah organisasi itu, jadi nggak jadi diri kita sendiri. Terus jadi apa ya, kayak saya nyempetin waktu buat stempel ke AK. Kadang yang buat saya tersentuh itu adminnya di sana kok sendirian, nggak ada temennya kan, nggak ada. Terus itu sih sertif sebanyak itu, kenapa ya, banyak banget itu. Terus setelah itu mengurus proposal, gimana proposal di sini juga aslinya sama sih dengan masalah sertifikat itu, karena ketidakcocokan teman itu sih, ketidakcocokan teman yang membuat saya menambah apa ya, kesusahan atau stres gitu. Dimana saya sudah membuat planning atau pikiran saya dikerjakan, yang penting selesai, gak harus sempurna, karena ya harus selesai aja gitu loh. Kalau temen-temen tuh kayak saya hampir ke apa ya, ke dokter apa gimana, tuh harus gini. Mereka panik, saya ikut panik, padahal aslinya nggak panik. Terus info dari jurusan juga mendadak mengerjakan proposal 2 minggu atau berapa gitu ya, 2 minggu. Terus mencari judul juga itu juga agak mendadak. Terus info PKL juga mendadak, dan syaratnya itu banyak banget, harus ini, harus itu, harus sesuai bidang, harus tempatnya itu harus mau untuk bekerja sama dengan Polinema, kan agak susah ya cari yang seperti itu. Tapi alhamdulillahnya saya curi start awal, lebih awal, jadi liburan semester 4 kalau nggak salah.
SMP gitu juga itu sih. Terus apa ya, terus menyusun proposal itu, lalu kebetulan besok saya sempro. Wah. Jadi saya nggak ngedoktrin diri saya untuk takut, karena kalau misal dibuat stres, dibuat takut kan malah beban sendiri. Tapi ya sebenarnya stres aslinya nangis gitu. Mungkin teman-teman ngerasain hal yang sama. Terus apa ya, mungkin lebih banyak ke kenapa sih orang-orang kayak gini. Nggak semua orang kayak gitu, tapi pandangan teman-temanku yang kan kalau di jurusanku setiap semester itu setiap 2 semester itu di rolling kelasnya. Nah rolling itu membuat saya kayak kok gini sih, kok gitu sih gitu. Terus apa ya sih, jadi banyak juga omongan-omongan dari teman-teman organisasi, kayak omongan-omongan gak enak ke saya. Kayak misal kan saya tadi bilang kalau pribadi saya berubah, itu ya bahan gosip gitu loh, tuh. Terus teman-teman kelas juga kan banyak yang gak organisasi. Nah mereka tuh kayak mengucilkan anak-anak organisasi. Mengucilkan tuh kayak gimana ya, meremehkan gitu. Jadi ada yang sambat mengenai organisasi itu langsung dicap kayak, alah organisasi ya loh, kenapa sih kok organisasi, aku ya capek, aku ya kesel. Tapi kan apa ya, perbandingannya anak organisasi sama anak bukan anak organisasi kan pasti beratan anak organisasi, karena mengurus dua hal yang berbarengan gitu, tergantung dari tanggung jawab gitu kan. Itu memangnya teman Mbak yang bilang seperti itu tuh mereka nggak ikut apa-apa Mbak? Jadi Iya. masuk satu kubu gitu? Iya betul, nggak ikut apa-apa. Terus kadang ya itu saya jadi nggak bisa cerita kan ke mereka mengenai organisasi saya. Ya saya apa-apa juga cerita ke ketua bidang saya, karena ya apa ya gitulah. Jadi saya sama ketua bidang saya itu termasuk orang yang diomongin jelek gitu loh di organisasi. Ketua bidang saya tuh di luar tuh jahat, nggak jahat sih aslinya, dia tuh omongannya itu nyelekit gitu, tapi di balik itu tuh ada maknanya gitu. Jadi cuma beberapa orang yang paham atas hal itu. Jadi agak sedih aja kadang, kok mereka kok menganggap dirimu, menganggap kabit tuh kayak gitu. Tapi ya nggak masalah sih, karena itu pandangan orang kan, nggak gitu. Tapi di kelas Mbak Lur itu punya teman gitu nggak? Maksudnya teman dekat buat bercerita selain si kabit ini yang ada di organisasi? Ada sih di luar kelas itu. Kalau di kelas itu ya itu tadi teman-teman banyak yang gitu. Kalau di luar kelas itu apa ya, kepisah-pisah itu loh yang di rolling itu. Teman-teman deketku yang sebelumnya jadi kepisah, jadi jarang cerita gitu. Kayak mau cerita juga udah selesai masalahnya gitu. Terus cerita ke teman kelas pun mereka nggak peduli, mereka apa ya, kayak ya pokok kuliah, pokok ngerjain tugasmu gitu kan. Kayak mereka tuh masa bodoh gitu loh dengan teman-teman lain. Tapi anehnya mereka tuh pernah cerita ke saya kalau semester ini, maksudnya yang sekelas sekarang itu mereka tuh seneng gitu, karena mungkin ya anehku kak, apa mereka sebelumnya nggak merasakan itu di kelas-kelas ini. Jadi ya kadang alhamdulillah, kadang kesel, kadang gregetan gitu kan. Tapi setidaknya oh berarti saya bisa jadi teman yang baik gitu sih. Itu sih. Sebelumnya ada yang ingin Mbak Lura tambahkan lagi? Atau masih ada yang terasa mengganjal seperti itu? Oh iya, mau tambah lagi. Di organisasi juga itu sih, adik-adiknya itu nggak kerja. Nah, kita semester akhir udah nyempetin waktu buat bantu mereka program, tapi mereka tuh nggak sadar gitu. Pernah
di suatu saat saya itu ke tempat objek tugas akhir saya. Itu kebetulan di Pak D saya objeknya. Nah objek ini, nah saya itu ke Mojokerto untuk menyempatkan waktu karena setiap Sabtu Minggu itu selalu full, ada ini ada itu, lebih ke kuliah sih bukan kegiatan organisasi. Nah terus mumpung kosong saya ke Mojokerto lah malam-malam itu dengan kondisi hujan, itu sendirian. Terus saya selama di jalan tuh kayak bawa semoga selamat gitu, karena pernah dulu ke Mojokerto sendirian tuh tiba-tiba mogok. Dan alhamdulillah kemarin alhamdulillah sampai selamat. Terus selama di Mojokerto, selama di sana kan saya harus mendata-data barang-barang di Pak D saya. Kan Pak D saya punya toko di pasar dan omsetnya lumayan besar. Itu saya jadikan objek, saya buatkan laporan keuangan seperti tugas akhir saya. Nah saya ingin cepat selesai gitu loh. Nah, cepat selesai jadi saya cari staf duluan. Saya menyempatkan waktu itu buat mengambil data-data supaya tidak liwari gitu ya. Terus kan pasti waktu di Mojokerto saya hektik ya, ternyata terus waktu itu juga hari Sabtu atau Minggunya itu kebetulan ada rapat di organisasi. Nah kebetulan saya jadi pendamping dari adik-adik saya. Nah, terus pendamping si Kestari. Nah Kestari ini ternyata perwakilannya tidak ada yang mengambil sama sekali. Saya baru tahu itu setelah rapat itu, setelah saya longgar, saya kesel Kak. Selama mereka berpresa itu saya bantu gitu loh, karena koordinatornya tuh hilang salah satunya. Nah saya tuh merasa kasihan karena dia juga anggota dari bidang saya gitu loh. Terus dia saya bantu supaya lanjut gitu loh di organisasi. Terus ternyata Kak, nggak ada perwakilan sama sekali. Saya agak kecewa gitu loh. Kok gini banget gitu loh. Aku sudah bantu cariin nomor, sampai kan yang punya nomor surat itu lagi magang dan emang pasti dibales, kita pasti kasih nomor, tapi pasti di jam-jam tertentu itu saya tuh melobikan lah ke yang punya nomor itu biar cepat dapat. Itu kan saya nggak enak ya kalau terus sudah saya bela-belain gitu, sudah saya merepotin dia gitu. Dia juga gak enak ke saya. Nah terus yang saya damping itu mereka nggak hadir waktu rapat. Saya nggak kecewa Kak, tinggal datang, kalau nggak bisa kasih kabar, kasih kendala selama progres itu mbak. Terus saya Kak muak gitu loh, muak sama organisasi Kak, apa sih ini? Terus perasaan misal itu ada ya, kenapa saya ikut. Saya pikir ikut organisasi keislaman ini biar saya jadi pribadi yang lebih baik, jadi kayak ilmu agama itu lebih dapat ya. Tapi ya yang saya dapat malah kayak pribadi saya itu malah nggak seperti teman-teman lainnya yang di organisasi yang ukti-ukti nggak, malah saya itu kebalikannya. Saya kadang merasa aku muslimah kan, aku muslimah kan, kok kayak gini. Terus itu sih kayak hal-hal yang terus sekarang tuh kalau misal saya saya kepikiran sama organisasi, terus saya tuh sampai ngebisukin grup itu, grup itu. Terus saya nggak mau tahu karena hal-hal sepele itu juga biasa. Tapi ada hal penting malah tuh gak digubris gitu. Kak misal ya masalah di organisasi Islam kan kayak aneh ya, kalau misal cewek itu pacaran di organisasi Islam. Nah mereka tuh lebih senang bahas itu daripada bahas hal penting. Hal itu ya kalau kan termasuk penting ya dalam organisasi. Mereka tuh mengajukan itu udah muasnya dari yang lama sih, tapi sih dari
jabatannya yang lama, yang dari apa sih juniornya itu, saya tuh udah mau dan ngerasa nggak nyaman. Tapi karena jadi subjek mentoring itu, ya masa saya pergi gitu, tanggung jawab sebesar ini kan. Kalau saya pergi, siapa lagi? Jadi saya sekarang fokus sama mentoring itu. Itu Mbak Laura jadi segmen mentoring itu sampai kapan? Sampai tahun Februari itu udah jadi. Februari ya, berarti masih berapa lagi? Ya, tapi di UNIS pun kan mentoring banyak banget yang dibahas, banyak banget tugasnya. Jadi setelah di UNIS pun saya harus memberikan informasi atau mengajari teman-teman yang angkatan di bawah saya tuh mengenai mentoring itu. Jadi tadi itu banyak sekali ya permasalahan yang Mbak Laura itu ceritakan mulai dari A sampai Z seperti itu ya Mbak ya. Teman-teman tadi juga sudah menyimak dan mendengarkan ya pastinya ya. Tapi satu poin yang saya dapatkan di sini sepertinya memang kalau dari Mbak Laura ini kan tadi itu membahas tentang urusan organisasi. Sepertinya hal itu yang mendasari Mbak Laura itu memiliki permasalahan ya. Iya. Lebih seperti itu ya Mbak ya. Oke, berarti benar ya Mbak ya. Iya. Intinya itu karena organisasi Mbak Laura itu jadi kayak ngerasa banyak hal nih yang juga terganggu seperti itu ya Mbak ya. Nah ini sebelum saya menindaklanjuti atau menanggapi lebih lanjut, mungkin di sini teman-teman ada yang ingin berpendapat atau ingin memberikan tanggapan ke Mbak Laura, itu boleh sekali. Siapa yang kira-kira mau menanggapi terlebih dahulu mengenai pernyataan Mbak Laura yang sudah dia utarakan tadi? Saya silakan. tidak menanggapi, saya ingin bertanya. Oke, boleh. Misal nih Mbak Laura kan tadi katanya di organisasi itu juga terjadi masalah, di kelas pun juga iya. Nah, sekiranya pernah nggak Mbak Laura itu merasa di titik yang semua orang itu nggak bisa ngertiin Mbak Laura, bahkan sekalipun kan tadi ada nih teman yang bisa diajak cerita, pernah nggak di situasi di mana Mbak Laura juga merasa dia masih belum paham apa yang aku bicarain? Pernah sih, mungkin semua orang pernah merasa. Pernah dan sering banget. Mungkin yang aku rasain kayak aku masih punya diriku sendiri buat melewati itu. Terus aku pun cerita ke orang lain itu kan bisa jadi beban mereka atau apa ya, takutnya tambah jadi beban lagi buat saya kalau tanggapan mereka nggak enak gitu. Padahal saya banyak teman-teman baik yang aslinya bisa menampung cerita saya, tapi apa ya, kayak sama-sama punya masalah, sama-sama. Jadi bukan saya nggak percaya teman-teman bisa mendengarkan, tapi lebih baik saya pendam sendiri selagi itu bisa saya lakukan. Ya lebih baik cerita ke Gusti Allah sih. Terus mungkin juga di konseling ini saya bisa bercerita ke teman-teman. Berarti ini Mbak Laura baru pertama kali ya menceritakan permasalahan ini ke orang lain, seperti itu ya Mbak ya? Oke, berarti kita dianggap berharga nih sama Mbak Laura, soalnya kita jadi orang pertama yang mendengarkan ceritanya, seperti itu ya teman-teman. Berarti selama ini setiap ada permasalahan itu Mbak Laura itu tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, jadi hanya dipendam sendiri atau bagaimana? Kadang kalau itu hal-hal mengenai organisasi saya cerita ke ketua bidang saya. Terus masalah perkuliahan juga saya cerita ke ketua bidang saya, karena ketua bidang saya juga terbuka gitu loh ke saya. Jadi kayak mungkin teman-teman ada yang nganggep aku sama ketua bidang tuh kayak deket banget atau pacaran gitu. Ada juga yang mikir kalau mereka tuh kalau kita itu musuhan gitu, karena kita di suatu organisasi tersebut di acara tuh kadang kayak bertengkar gitu. Ada juga beberapa orang tuh seneng melihat aku sama kabit itu bertengkar gitu. Kayak anehnya gitu. Tapi itu bahagianya karena melihat kalian konflik atau bahagianya itu karena kalian lucu? Itu konteksnya lebih ke seperti apa Mbak? Oh, melihat saya dengan kabit saya konflik itu mereka lebih senang. Tapi kalau saya sama kabit saya akur, itu mereka nggak seneng. Aneh kan? Iya sih. Maksudnya kenapa gitu loh? Oke, dapat dipahami ya. Kalau tadi
tadi itu emang masalahnya Mbak Flora ini cukup rumit karena mencakup berbagai hal. Tapi yang jelas itu memang salah satu hal yang mendasari atau mungkin bisa jadi satu-satunya ya, itu kan organisasi. Karena tadi sepanjang saya itu mendengarkan, sepertinya kalau permasalahan kuliah ini sebenarnya masih bisa Mbak Flora handle ya. Kayak masih ya udahlah tinggal dikerjain aja gitu. Tapi karena tadi itu sudah sampai ini sih yang saya temukan itu, karena adanya beberapa anggota itu mereka tuh intinya tuh tidak sadar diri gitu ya, kayak masih nggak tahu nih job desk-nya tuh ngapain sih, kok sampai mereka itu udah dikasih tahu berkali-kali, udah difasilitasi, udah diajari, tapi mereka tuh masih sama saja seperti itu Mbak ya. Bahkan Mbak Lora itu kan tadi juga bercerita ya teman-teman, kalau dia ini bahkan sampai effort buat mengajari langsung ke juniornya, tapi masih sama saja, malah mereka itu menghilang seperti itu Mbak ya. Lalu teman-teman Mbak Lora di sini juga saya lihat memang mereka itu kurang bisa dipercaya, karena satu-satunya orang yang Mbak Lora percaya di sini itu adalah kabit atau ketua bidang ya. Oke. Mungkin Enggak juga sih, mohon maaf oh iya, tidak apa-apa. saya percaya ke teman-teman baik teman-teman dekat saya, tapi saya merasa kalau teman-teman juga punya masalah ya, nggak pas kalau saya cerita, mungkin mereka juga ada masalah terus saya cerita kan gimana gitu ya. Jadi saya cerita ke kabit saya karena ya kabit saya marah-marahin pun juga gak apa, karena dia juga marah-marah ke saya, sama-sama menyakiti, sama-sama gitulah, sama-sama bantu gitu sih. Oke, terus setidaknya di sini ada satu orang ya yang Mbak Lora itu ceritakan gitu ya Mbak ya. Oke. Berarti dapat saya simpulkan di sini kalau memang ada beberapa masalah itu yang kadang itu Mbak Lora ceritakan, kadang juga dibenar sendiri seperti itu ya teman-teman. Apakah di sini teman-teman juga merasakan hal yang seperti itu, mungkin pernah ada masalah tapi nggak cerita ke orang lain? Iya, Pernah. Oke. Nah di sini karena tadi Mbak Lora sudah menjelaskan masalahnya ya, di sini Ibu akan membuat sebuah teknik atau menerapkan sebuah teknik yang mana di sini itu Mbak Lora akan saya ajari mengenai teknik WDEP. Sebelumnya kalian apakah sudah pernah dengar? Nah di sini kita juga belajar bersama-sama ya teman-teman, karena tadi Mbak Lora sudah menjelaskan. Jadi teknik WDEP itu kepanjangan dari want, yang mana want ini artinya keinginan. Lalu yang kedua itu do, D itu artinya apa yang harus kita lakukan, seperti itu ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu evaluation atau evaluasi, dan yang terakhir P yaitu planning atau rencana ke depannya. Nah di sini kita akan membantu nih kepada Mbak Lora untuk mengeksplorasi WDEP-nya. Apakah di sini teman-teman bersedia untuk membantu juga? bersedia. Oke, jadi yang pertama itu ya Mbak Lora, kira-kira apa sih yang Mbak Lora inginkan dari segala permasalahan yang sudah Mbak Lora ini ceritakan? Apa sih yang Mbak Lora inginkan sebenarnya? Yang saya inginkan sih tugas-tugas atau masalah-masalah tersebut itu selesai, tidak harus sempurna tapi setidaknya selesai, dan saya bisa merasa lega atas perjuangan pengorbanan yang saya lakukan untuk tugas atau masalah tersebut. Juga saya ingin lebih tenang sih, maksudnya mungkin setelah saya denis atau setelah saya lulus mungkin saya lebih tenang, lebih ke kalau setelah denis kan pasti lebih tenang gitu, nggak berhubungan lagi sama orang-orang yang seperti itu. Nah, lalu kan Mbak Lora sudah bilang ya kalau memang apa yang Mbak Lora inginkan itu intinya merasa tenang, lalu merasa lega, tugas dan semua masalah Mbak Lora itu selesai ya. Nah, kira-kira nih apa sih yang bakalan Mbak Lora itu lakuin untuk ke depannya gitu Mbak? Atau misalnya udah ada rencana nih, kayak tadi kan curi start buat magang, contohnya seperti itu. Iya sih, kan menurut saya susahnya skripsi atau tugas akhir itu membangun niat, membangun semangat untuk mengerjakan. Jadi mungkin dia cara mencuri start PKL, mencuri start TA, tugas akhir itu dengan saya mencuri start itu tadi supaya saya masih punya semangat gitu. Jadi jadi saya membangun mindset atau pikiran saya supaya ayo cepat selesai supaya lulusnya juga cepat selesai gitu. Kalau ditunda-tunda kan nggak enak gitu kan. Terus saya bangun mindset juga kalau ini mudah, ini gampang, jangan takut, dijalani pelan-pelan.
dijalani sesuai apa yang saya bisa, dengan percaya kalau semua pasti hasilnya baik. Kalau kita berusaha, kalau kita berikhtiar kan pasti Allah kasih yang terbaik. Jadi saya membangun mindset itu tadi sih, supaya saya nggak down, supaya saya nggak malas, supaya saya nggak menunda-nunda. Oke, baik, dapat dipahami ya. Kalau intinya apa yang Mbak Lora itu akan lakukan adalah tentang mencuri start dan juga lebih dijalani secara pelan-pelan. Gitu deh Mbak ya. Oke, yang ketiga, evaluasi. Kira-kira dari selama ini Mbak Lora itu melakukan sebuah kegiatan, lalu memiliki permasalahan ini, kira-kira apa sih yang perlu dievaluasi dari Mbak Lora? Dan juga teman-teman di sini boleh berpendapat ya, kira-kira apa sih yang perlu dia evaluasi tentang permasalahannya ini? Tapi Mbak Lora dulu yang menjawab, nanti baru teman-teman. Jadi ada kebiasaan buruk saya yaitu menunda-nunda. Nah, menunda-nunda terus pengen istirahat sih, lebih kayak malasnya tuh untuk istirahat, karena sepadat itu ya pasti manusia juga butuh istirahat. Nah, itu sih saya kelemahan saya tuh menunda-nunda dan pengen istirahat dan istirahat. Terus evaluasinya ya itu tadi, saya membentuk mindset kalau ayo cepat selesai, supaya ya itu cepat selesai kan berarti punya banyak waktu untuk istirahat, punya banyak waktu untuk untuk refreshing atau tenang. Jadi evaluasinya itu tentang intinya itu perbaiki kebiasaan Mbak Lora yang suka menunda seperti itu ya Mbak ya. Oke, kalau menurut teman-teman nih, kira-kira apa sih selain hal itu yang perlu diperbaiki dari Mbak Lora? Mungkin kalian ada pendapat atau pandangannya sendiri? Mungkin Mbak Nanda atau Mbak Nisa boleh berpendapat? Mungkin menambahkan sedikit aja. Boleh. Karena memang sama sih ya, menunda-nunda terus mengumpulkannya itu emang susah gitu, apalagi kita sebagai mahasiswa, terus kita juga mengikuti kegiatan eksternal, itu pasti kalau punya waktu luang pengen istirahat, tidur gitu kan. Nah, mungkin kita juga bisa terapi gitu sih, time management gitu. Jadi kita bisa membuat jadwal kegiatan kita sehari-hari, menuliskan apa yang harus kita lakukan dalam satu hari itu gitu. Seperti jam segini itu kita harus mengerjakan tugas, terus ada waktu untuk tidur siang, istirahat, ataupun kita juga bisa self reward gitu ya untuk diri kita, karena memang kita udah berusaha itu sih dari saya. Mungkin ada lagi dari teman-teman atau sudah cukup? Sudah cukup? Oke, bisa diambil kesimpulan ya kalau dari tadi Mbak Nanda itu bisa kita dari diri kita sendiri itu kita bisa melakukan self reward, lalu menata jadwal agar lebih teratur dan juga ininya itu lebih memaksimalkan waktu seperti itu ya Mbak Nanda dan juga Mbak Lora. Iya. Oke. Nah, yang terakhir nih, planning. Kira-kira planning Mbak Lora ke depannya itu apa sih untuk biar Mbak Lora ini nggak ngerasa hal yang seperti itu lagi? Planningnya menjauhkan yang pertama ya, menjauhkan hal-hal yang membuat saya ke-distract atau membuat saya kesal, membuat saya emosi, karena kan mengganggu sekali ya untuk perkuliahan. Jadi untuk planning saya, misal ada hal-hal yang mengganggu saya, selagi itu memang mengganggu dan membuat mental saya berubah, membuat mental saya down, itu saya jauhkan. Lalu saya itu mencuri start itu, jadi setelah mencuri start, setelah adanya sempro, saya harus mengerjakan hal-hal tersebut tepat waktu dan kalau bisa cepat selesai. Jadi planning ke depannya lebih menjalankan hal-hal yang menjadi dan mengerjakan Mbak Lora, karena tadi sudah menjelaskan permasalahan, lalu tadi juga kita sudah menerapkan teknik ya secara bersama-sama mengeksplorasi apa sih keinginan dari Mbak Lora, lalu apa yang akan dilakukan, evaluasinya apa, dan juga planningnya apa. Berarti kira-kira sekarang Mbak Lora ngerti ya kalau memang kedepannya ini mau mengambil langkah yang seperti apa, seperti itu ya. Nah, berarti setelah ini Mbak Lora itu akan intinya tuh menjauhkan dari hal yang tidak diinginkan, seperti itu ya Mbak ya.
Oke. Tapi misalnya kalau misalnya Mbak Laura itu masih berada di dalam situasi tersebut, apakah Mbak Laura itu tetap menjalani dengan ya sudah dijalani dulu atau akan menghindar? Kalau menghindar kan berarti tidak menyelesaikan masalah. Iya. Saya bilang tadi menjauhi itu dengan apa ya, memindahkan gitu. Karena menjauhi kan tadi apa ya, hal-hal kalau nggak penting itu saya pindahkan, saya buang aja kalau bisa. Kalau nggak penting, kalau emang penting dan mengganggu saya ya, jadi kan kalau mengganggu dan itu penting, maka kan termasuk tanggung jawab atau kebutuhan atau apa gitu kan. Nah itu, jadi kalau menghindar kan bukan solusi, bukan masalah, bukan penyelesaian dari masalah itu. Jadi tetap saya jalani dengan ya Allah ya Allah. Tetap saya jalani pelan-pelan sebisa saya. Oke, berarti kedepannya ini Mbak Laura akan tetap menjalani ya, walaupun memang harus ada langkah yang diambil, tapi setidaknya itu masih diselesaikan dulu ya permasalahannya. Ini bagus sekali ya teman-teman, patut dicontoh karena memang kita itu memang harus menyelesaikan tanggung jawab, tapi bukan berarti kita itu harus terpaksa di dalamnya. Tapi kita itu tetap menyelesaikan, tetapi memang ada step-step yang diperlukan ya Mbak Laura ya. Jadi nggak langsung selesai gitu, dan kita perlu mengapresiasi Mbak Laura atas keberaniannya karena dia masih mau bertahan menyelesaikan tanggung jawabnya tanpa meninggalkan tanggung jawabnya. Walaupun memang sangat telah ya Mbak ya. Pasti di sini teman-teman juga merasakan ya kalau intinya tuh pasti ada beberapa orang rese gitu ya dalam kehidupan kita yang nggak bisa kita kontrol seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, sepertinya kita course-nya mau berakhir ya, karena tadi kita sudah menerapkan teknik, lalu tadi kita juga sudah mengeksplorasi masalah dari Mbak Laura. Nah di sini saya izin untuk menarik kesimpulan ya teman-teman, kalau memang dalam hidup ini kita itu selalu dihadapkan dengan yang namanya masalah seperti itu ya, yang mana masalah tersebut itu tidak bisa kita hindari karena memang di luar kontrol kita teman-teman. Contohnya tadi Mbak Laura tentang masalahnya di organisasi, tentang teman-temannya seperti itu ya. Di sini teman-teman ada nggak sih yang ngerasa relate gitu sama permasalahannya Mbak Laura? Ngerasa ya, kalau kadang memang ada teman seperti itu gitu ya. Nah, di sini saya izin menarik kesimpulan kalau memang ada beberapa hal yang di dunia ini itu tidak bisa kita kendalikan seperti itu ya. Tapi kita perlu mengingat bahwa diri kita sendiri itu masih bisa untuk mengendalikan itu semua, yaitu dengan cara kira-kira apa sih langkah yang akan kita ambil untuk kedepannya. Lalu kira-kira bagaimana sih cara kita menghadapi masalah tanpa meninggalkan masalah tersebut seperti itu ya. Karena sebaik-baiknya masalah itu adalah masalah yang selesai. Nah, ya, wah teman-teman di sini sudah pintar semua ya. Jadi saya yakin di sini kalian semua itu adalah tipikal orang yang sangat bertanggung jawab dengan apa yang kalian alami selama ini seperti itu. Nah, karena tadi sesi konseling juga sudah berakhir, dan juga di sini saya sebelum saya mengakhiri sesi konseling, saya izin bertanya terlebih dahulu teman-teman. Nah, perasaan kalian itu bagaimana sih setelah mengikuti sesi konseling kelompok ini? Kira-kira ada yang beda nggak? Mungkin dari Mbak Ulan dulu. Dari saya kayaknya makin seru sih, soalnya bisa dengerin cerita-cerita dari teman-teman gitu. Jadi makin bisa buat evaluasi diri sendiri. Oh iya aku juga merasa seperti kayak gini. Mungkin dari Mbak Nisa yang sebelumnya pernah melakukan sesi konseling. Lebih ke kayak oke ya, ternyata emang dulunya kayak mahasiswa tuh ya kayak gitu-gitu. Merasa relate gitu ya Mbak ya. Oke, ada lagi Mbak mungkin? Sudah. Ya, dari Mbak Laura nih gimana? Kalau dari Mbak Laura, karena tadi masalahnya yang dibahas ya, itu gimana Mbak? Kalau dari saya sendiri bersyukur banget ya saya bisa cerita di sini dengan apa ya, saya bisa plong gitu dengan orang-orang yang baru gitu. Dan terima kasih banyak buat teman-teman banyak juga sudah mendengarkan dan memberikan solusi kepada saya. Oke, sama-sama Mbak Laura. Nah, lalu selanjutnya nih Mbak Nanda, kira-kira apa perasaan yang dirasakan setelah melakukan sesi konseling kelompok ini? Pastinya karena udah sharing-sharing itu pastinya lega gitu kan, dan bisa itu Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Teman-teman, karena kita sudah di penghujung konseling ya,
di sini saya mau mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada teman-teman karena di sini teman-teman mau untuk hadir dan juga mengikuti sesi konseling ya dari awal sampai akhir. Saya sangat mengapresiasi sekali hal itu karena memang bercerita tentang permasalahan itu kan bukan sesuatu yang mudah ya teman-teman ya. Nggak semua orang itu bisa cerita, apalagi dengan orang-orang baru gitu ya. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena memang nggak semua orang itu bisa cerita secara langsung seperti itu. Nah, karena kita sesi konseling hari ini sudah berakhir, bagaimana kalau kita sepakati lagi nih sesi konseling berikutnya? Karena kan kalau di skala itu tadi yang tinggi kedua itu ada skalanya Mbak Wulan ya, 8,5 ya? Iya. Nah, itu mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa membantu Mbak Wulan nih. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke, berarti pada sesi konseling berikutnya nanti masalah Mbak Wulan ini akan diselesaikan. Seperti ya teman-teman? Iya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mengikuti sesi konseling pada hari ini. Saya berharap semoga teman-teman di sini sukses selalu dan juga masalahnya cepat terselesaikan apapun itu. Karena saya yakin setiap diri kita, setiap manusia itu pasti punya cara yang sendiri untuk keluar dari masalah dan juga menyelesaikan masalah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga kalian bahagia selalu. Amin. Terima kasih banyak ya teman-teman. Itu opsional. Soalnya ini udah lebih dari 45 menit. Oh, Oke, ini opsional guys. opsional maksudnya? Kalian off frame. Belum. Abis ini off frame. Oke. Pamitan. Baik. Terima kasih ya teman-teman. Ditunggu lagi ya kedatangannya di jam dan yang waktu yang sama ya. Apakah tidak keberatan? Tidak. Oke, baik. Hati-hati di jalan ya teman-teman. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Hati-hati teman-teman.